Syiah sangat hati-hati. Kenapa? Karena menganggap semua Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah saudaranya. Kita tidak mau melukai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haul, orang Syiah yang pertama membawa haul dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya agak aneh. Bagaimana hukum Maulud Nabi menurut 4 madhab? 4 madhab tidak mungkin membahas Maulid Nabi. Jadi tidak akan kita temukan hadis atau ucapan dari ulama 4 madhab tentang hukum Maulid Nabi. Karena di zaman ulama 4 madhab itu tidak ada perayaan Maulid Nabi. Jadi di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabi'in tidak ada, tabi'in juga tidak ada Maulid Nabi. Maulid Nabi itu baru muncul pada abad ke-4. Jadi pada abad ke-4 yang di situ diawali dari dinasti Fatimid. Meskipun di situ mengatasnamakan dinasti Fatimid, tapi itu bukan keturunan Fatimah. Itu adalah Bani Ubaid Al-Maghribi. Di situ bukan keturunan dari Fatimah. Kemudian juga Bani Ubaid ini wafatnya kalau tidak keliru 361 Hijriah. Artinya sudah abad ke-4. Dan madhabnya itu adalah Syiah. Jadi Maulid Nabi pertama itu diadakan oleh Bani Ubaid yang dari dinasti Fatimiyin yang ada di Mesir, yang madhabnya adalah Syiah. Namanya Al-Mu'id Lidinillah Al-Ubaid Al-Maghribi. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bagaimana hukum Maulid Nabi menurut ulama madhab yang 4, tidak ada pembahasannya. Karena memang di zaman ulama madhab yang 4 tidak ditemukan Maulud Nabi. Terkait mengenai hukum Maulid Nabi, ini adalah bahwa Maulid Nabi ini tidak ada tuntunannya. Maka Maulid Nabi ini hukumnya bid'ah. Ini yang dianut oleh rekan-rekan kita dari manhaj salaf, bahwasanya Maulid Nabi itu bid'ah, tidak ada tuntunannya, tidak perlu dikerjakan. Yang lakukan Maulid pasti tahu kapan sejarahnya. Tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Khulafaur Rasyidin selesai tahun 40 Hijriah, gitu kan? Generasi emas sahabat sudah habis, gitu kan? Generasi tabi'in juga habis. Muncul dinasti Fatimiyah Syiah di Iran, di Mesir, yang buat maulid pertama kali. Karena mereka melihat mereka berbatasan dengan Romawi, maka mereka melihat kenapa orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, maka mereka juga mengatakan kalau gitu kita harus merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita dibuatlah 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Maulid Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan juga maulidnya raja mereka. Dan sampai sekarang Iran masih lakukan itu. Ini ditarik ke dalam masalah ibadah. Sudah mulai ada zikirnya, ada berdiri menganggap ruhnya Nabi sedang lewat kalau lagi baca salawat. Berkaitan dengan masalah perayaan Maulid Nabi, kita kembali kepada contoh Nabi SAW. Pernah tidak Nabi mengadakan perayaan untuk hari kelahirannya? Pernah nggak? Enggak. Kalau seandainya itu baik atau digunakan sebagai sarana buat dakwah, mendakwakan orang kafir, Nabi sudah laksanakan. Nabi nggak laksanakan. Dari mulai Nabi awal dakwah sampai beliau wafat tidak pernah. Yang kedua, para sahabat cinta nggak kepada Nabi? Orang yang paling cinta kepada Rasulullah para sahabat. Mereka wali-wali Allah. Dan mereka semua dijamin dengan sorga. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Nggak ada seorang sahabat mengadakan perayaan Maulid Nabi SAW. Tidak ada. Kalau seandainya baik, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, mereka sudah lebih dahulu. Yang ketiga, para tabi'in. Para tabi'in, mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tidak pernah mengadakan. Kemudian yang keempat, para imam mujtahidin. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah. Gak ada satupun mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi. Tidak ada. Jadi yang pertama kali mengadakan siapa? Orang-orang Syiah. Kenapa kita ikut ajaran Syiah? Kenapa kita ikut? Ketika orang ingin mengadakan perayaan itu, tujuan mereka mengadakan perayaan untuk dapat apa? Dapat ganjaran, dapat pahala. Kalau sudah bentuknya seperti ini, ibadah bukan ini? Ibadah. Kalau ibadah kembali kepada apa? Contoh, saya sebut